Di sampah ada dapat SIM ya, dapat SIM. Udah? Nah, kalau udah siap, anak ustazah silakan siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'na doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari kita baca Al-Quran dulu ya. Surah Ad-Duha, sama-sama kita baca. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Silakan ustazah lihat ke depan ya video. Tolong perhatikan video yang di depan. Aku yang punya rasa, maka dalam hidup sendiri dan tidak mempunyai keluarga, bukan maka itu. Bukan karena tidak ingin dianggapnya. Ustazah, dari video tadi siapa yang bisa mengambil hikmahnya dari cerita tadi? Dan ustazah tahu apa hikmahnya? Antara apa? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ah, coba apa hikmahnya? Meski kita memiliki kekurangan, bukan berarti kemampuan hambatan kita untuk berbakti. Iya. Ada yang lain lagi? Apa? Meski kita memiliki kekurangan, bukan berarti kemampuan hambatan kita untuk melakukan aktivitas. Ya, walaupun kita mempunyai kekurangan ya, kita tidak ada apa merasa apa tadi tidak merasa hambatan. Ya, Nana Ustazah, apakah Nana Ustazah pernah sholat sunnah berjamaah? Berjamaah? Nah, apa contoh sholat sunnah berjamaahnya? Sholat duha, sholat zuhur. Ini setiap sholat sunnah. Berjamaah, sholat duha, apalagi? Sholat tahajud, apalagi? Sholat apa? Ah, sholat lebaran, lebaran itu apa? Idul Fitri, ya Idul Adha atau sholat Idain ya, sholat 2 hari raya. Apalagi? Sholat tarawih, sholat witir, sholat minta hujan apa namanya? Sholat istisqa dan lain-lainnya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita pertama ini ya, kita membahas sholat sunnah berjamaah ya. Jadi anak ustazah sebutkan yang tadi itu adalah sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya, ada sholat sunnah munfarid aja. Oke. Materi yang kemarin tentang apa bertiga? Masih ingat? Lupa? Bertiga tentang apa? Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Masih ingat pelajarannya? Ya, mengutamakan
mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sekarang anak ustazah kita lanjut bab keempat ya, tentang lebih dekat kepada Allah SWT dengan mengamalkan sholat sunnah. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah ustazah, yang pertama setelah berdiskusi peserta didik dapat menyimpulkan pengertian sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengkategorikan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan hukum sholat sunnah berjamaah dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisa tata cara sholat sunnah berjamaah dengan benar. Terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah sholat sunnah berjamaah dengan benar. Anak ustazah bagi ya 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan ya yang di depan ini. Nanti anak ustazah kasih tugas per kelompok diskusi. Sebelum dibuat, amati video di depan ini dulu ya. Mohon perhatian Presiden Republik Indonesia beserta Yang biasa disebut di sini tampak para jamaah mulai ramai memadati Masjid Istiqlal, baik yang berada di dalam gedung maupun di luar gedung. ruang utama Masjid Istiqlal. Ya, nampak di layar kaca Anda pemirsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden telah hadir ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, pada sholat Idul Fitri 1432 Hijriah kali ini yang bertindak sebagai imam adalah Haji Hasanuddin Sinaga MA, yang sehari-hari ia adalah seorang dosen di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri. Sementara yang bertindak sebagai khatib adalah Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran Profesor Dr. Quraisy. Salat Idul Fitri 1432. Oke, selanjutnya mengamati gambar anak ustazah. Ini gambar ini, coba anak ustazah ini sedang apa dia nih? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang lain, sholat. Yang lain anak ustazah? Sholat berjamaah. Ya, jadi orangnya apa? Dari 3 gambar ini mereka sholat berjamaah. Jadi ini berarti dia berjamaah nih, bukan sendiri. Nah, berarti berjamaah. Ini berjamaah juga. Ini berjamaah juga. Oke, baik anak ustazah. Ini ya udah ustazah bentuk kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan anak ustazah buat ya perintahnya ya sesuai yang ada di dalam kertas tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sholat sunnah berjamaah. Soalnya adalah 1. Jelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah. Nah, sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Kedua, tuliskan macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. 1. Sholat Idul Fitri. 2. Sholat Idul Adha. 3. Sholat Tiga, tuliskan hukum sholat sunnah berjamaah. 4. Tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama niat, yang kedua rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali,
Rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali, dan yang terakhir atau yang keempat itu salam. Yang kelima, hikmah sholat sunnah. Yaitu kasih. Yang pertama, teratasi dan segala permasalahan. Enggak. Yang pertama, teratasi dari segala permasalahan hidup. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Dan yang ketiga ada menghapus dosa. Nah, demikianlah penyampaian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai apa diskusi kita tadi ya, Nah Ustazah masih penguatan sedikit kepada Nah Ustazah tentang sholat sunnah berjamaah. Dalil nakli tentang sholat yaitu dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasikil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayya ba'atsaka rabbuka qamam mahmuda. Surah Al-Isra ayat 78. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi sholat apa? Ini ya, sholat tahajud itu termasuk sholat sunnah. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah itu terbagi dua ya, Ustazah. Ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah berjamaah, sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat sunnah munfarid, sholat yang dilakukan secara sendirian. Nah, ini pertemuan pertama, Ustazah. Kita akan membahas sholat sunnah berjamaah terlebih dahulu. Nanti pertemuan kedua, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah munfarid. Yang ketiga, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, contoh sholat sunnah berjamaah, sholat idain, sholat 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, sholat istisqa, sholat minta hujan. Pernah kan Ustazah mengerjakan sholat istisqa? Enggak pernah. Karena apa? Karena hari hujan. Biasanya sholat istisqa ini kalau tidak ada tidak turunnya hujan atau masa kemarau panjang ya, laksanakan sholat istisqa. Yang ketiga, sholat khusuf dan khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Bedakan ya, kalau khusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf itu gerhana bulan. Nah, sholat sunnah berjamaah contohnya tadi kan Idul Fitri ya. Bagaimana tata caranya? Yang pertama kan ada imam ya. Ini lihat imam nih. Usolli sunata Idul Fitri raka'ataini imamatan lillahi ta'ala. Kalau misalnya dia apa? Wa mahmum, Ustazah ya. Usolli sunata Idul Fitri raka'ataini mahmuman lillahi ta'ala. Nah, baca doa apa? Selanjutnya pertama baca doa kita, bertakbir sambil mengangkat. Nah, berapa kali ya Pak takbirnya? 7 kali. Kalau rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Ya, 5 kali ya Ustazah. Nah, setelah itu baru melakukan salam. Nah, setelah salam akan ada apa biasanya setelah salam kita ada khutbah ya, Jadi ketika ada Ustazah selesai sholat itu salam dengan khutbah, jangan langsung apa? Buka mukenanya, ditengok pakai baju baru gitu kan? Nah,
diperlihatkan pakai apa orang-orang baju baru nih, atau yang pakai emas, nampakkan emasnya semuanya. Itu berarti niatnya sudah salah ya. Jadi ustazah, kalau apa besok ini kalau mau sholat Idul Fitri laksanakan misalnya di lapangan atau di masjid ya. Jangan ustazah niatnya tuh salah ya. Niatnya karena melihatkan baju baru, jangan. Niatnya adalah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena mengerjakannya sekali setahun kan, ustazah. Nah, niatnya betul-betul untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Terakhir yaitu tentang hikmah sholat sunnah nih. Apa hikmah sholat sunnah kita kerjakan? Yang pertama teratasi dari segala permasalahan hidup ya. Nah, yang kedua menambahkan kesempurnaan sholat fardu kita. Misalnya sholat fardu kita kurang sempurna, rajin kita melaksanakan sholat sunnah, maka itu akan menambahkan kesempurnaan sholat fardu kita. Ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia besar yang sering yang kurang kita sadari ya. Selanjutnya mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Jika ustazah rajin sholat sunnah ya di rumahnya, nanti di dalam rumah tuh terasa tentram, nyaman. Apalagi ustazah rajin membaca Al-Quran di dalam rumah ya, suasana rumah itu sejuk. Misalnya tidak ustazah nggak pernah sholat, saya tidak membaca Al-Quran di dalam rumah itu, nanti suasana rumah itu akan hampa. Nah, biasanya dibilang lagi banyak jin di rumahnya ya, karena tidak ada terdengar suara ayat-ayat Al-Quran atau mengerjakan sholat. Nah, mungkin itu saja ustazah materi kita pada hari ini. Kita jadikan apa? Nah, ustazah, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita tadi? Dan ustazah yang bisa menyimpulkan tentang sholat sunnah berjamaah tadi? Bisa? Nah, jadi ustazah, kesimpulan dari materi tadi adalah ya, yang pertama kita simpulkan tentang pengertian sholat sunnah berjamaah. Apa tadi sholat sunnah berjamaah? Artinya sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Apa-apa saja sholat sunnah berjamaah itu, contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa ya, sholat minta hujan, sholat kusuf, gerhana matahari, dan sholat kusuf, sholat gerhana bulan. Nah, bagaimana tata cara kita mengerjakan sholat Idul Fitri? Yang pertama niat, yang kedua takbir. Takbir pertama 7 kali, takbir yang rakaat kedua takbirnya ada 5 kali, terakhir salam. Apa hikmah dari sholat sunnah berjamaah itu? Apa tadi yang ustazah hikmahnya? Terbebas dari permasalahan hidup. Apa lagi? Menambah kesempurnaan sholat fardu kita, mendatangkan keberkahan. Oke, bagus sama ustazah. Jadi selanjutnya untuk apa ya? Tugas besok ustazah pekan depan, ustazah silakan buat halaman 76 ya tugasnya